Saya dulu kan pelaut. Pelaut? Iya, saya sempat pelaut Oke. juga. Terus kan nggak karu-karuan tuh. Heeh, heeh. Gara-gara ini disuruh sama saudara saya datang ke Jakarta, suruh om. Ditawarin, nyari kerja susah, kamu kan cuma tamatan STM, mau nggak jadi cleaning service? Karena kan saya lama di pelayaran, pikiran saya nggak tahu cleaning service itu OB. Saya pikir saya nyervis apa gitu. Oh, servis ya itu. Ya, pikiran saya begitu. Pikiran saya tuh. Jadi pertama kali masuk, terus saya disuruh pegang sapu sama pegang pengki itu. Saya pikir dites doang nih. Mm-mm. Jadi saya bener nyapu itu. Beneran Nyapu. Pas makin banyak orang datang, oh ini OB ya, oh ini OB ya. Saya pikir kurang ajar nih sih. Berarti ini pekerjaan saya tukang sapu ini. Founder. Selamat datang di The Founders. Seperti biasa, tamu The Founders selalu spesial. Kali ini ada Pak Benny Syaripudin atau Pak Benny yang merupakan founder dan owner dari Troll Bands, ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, Pak Benny luar biasa nih udah datang ke sini ya. di tengah kesibukannya. Wah, mengelola bisnis kargo. Ya, yang sekarang kurang lebih jadi tulang punggung e-commerce nasional, betul nggak? Ya, betul. Keren sekali. Pak Benny, sebelum kita kemana-mana nih, saya punya satu data nih di website. Ya. Jadi di website ini, di berita disebutkan bahwa Pak Benny ini dari OB menjadi CEO. Itu luar biasa sekali. Gimana? Tolong ceritain Pak Benny. Enggak, sebenarnya. Ini sorry nih, saya udah dapat nih. Sebenarnya begini, CEO. sebenarnya saya pertama kali sekali. Saya dulu kan pelaut. Pelaut? Iya, saya sempat pelaut juga. Terus kan nggak karu-karuan tuh. Gara-gara ini disuruh sama saudara saya datang ke Jakarta, suruh om. Ditawarin, nyari kerja susah, kamu kan cuma tamatan STM, mau nggak jadi cleaning service? Karena kan saya lama di pelayaran, pikiran saya nggak tahu cleaning service itu OB. Saya pikir saya nyervis apa gitu. Oh, servis ya itu? Ya, pikiran saya begitu. Pikiran saya tuh. Jadi pertama kali masuk, terus saya disuruh pegang sapu sama pegang pengki itu. Saya pikir dites doang nih. Jadi saya bener nyapu itu. Beneran nyapu. Pas makin banyak orang datang, oh ini OB ya, oh ini OB ya. Saya pikir kurang ajar nih sih. Berarti ini pekerjaan saya tukang sapu ini. Ketipu ceritanya. Ya, akhirnya saya langsung naik ke RD ngomel ke om saya. Saya bilang, saya bukan orang kurang kerjaan mau disuruh-suruh kayak gini. Oh gitu ceritanya. Kerjaan. Bukan juga saya milih-milih pekerjaan, tapi saya masih bisa mampu untuk cari pekerjaan yang lebih baik. Iya. Akhirnya obrolan-obrolan seperti ini waktu itu kan saya di backup sama PR media waktu awal-awal Troll Band. Jadi begitu dia dapat cerita saya itu langsung dijadikan ide buat dia, ini bagus nih buat berita. Oh gitu ceritanya. Ya. Dan sampai sekarang itu masih saya pakai. Masih dipakai. Iya, masih pakai dalam arti mantan OB. Mantan OB. Kan bagus itu. Kan memang jadi OB ya, walaupun betul. Bukan sesuatu yang dituju ya. Betul. Gitu. Betul. Pernah jadi OB gitu. Oke. Nih sebelum jauh kemudian ada Troll Band nih. Setelah OB itu apa? Pekerjaan setelah berikutnya? Itu saya kerja di Sarina, memang kerja di Sarina. Waktu itu kontrak setahun, tapi saya bosan dengan rutinitas itu, jadi saya pikir sebelum 1 tahun saya harus keluar dari sini. Tepat 11 bulan saya kerja di Sarina, saya out. Nah sejak itu saya sudah langsung kerjaan marketing sales, dan sekitar 6 bulan dari situ baru saya bisa buka usaha sendiri. Jadi dari tahun 2006 saya. 2006. Buka usaha apa tuh pertama kali? Agensi marketing. Ya. Memang di sana ya, sales marketing, tidak jauh-jauh dari itu ya di awal-awal. Iya, betul. Dari situlah saya mulai usaha dari 2006 dan sampai berapa ya? Ya jatuh bangun saya bangkrut 2 kali, sampai terpuruk itu 2 kali, terus tahun 2015 saya baru kenal kargo gitu. Oh 2015 berarti sebenarnya belum lama ya? Belum lama kargonya ya? Belum. Oke. Tapi di usaha yang macam-macam itu saya yang lama, yang menurut saya tempaan mental saya benar-benar kuat di situ. Pembelajarannya di sana. Iya. Oke. Jadi 2015 baru kenal kargo. Ya. Bekerja di kargo atau sudah mulai?
Oh, nggak pernah? Saya nggak pernah bekerja di perusahaan kargo dan nggak ada yang ngajarin juga, nggak ada yang gimana-gimana juga. Tapi ada waktu itu memang tidak sengaja juga saya masuk ke kargo itu. Waktu itu saya punya bisnis jasa kurir kan. Kurir seperti apa? Boleh tahu Kurir nggak? ekspres. Oke. Pada waktu itu kalau sama-sama dengan Gojek sebenarnya. Kita sebenarnya saya kurir ekspres itu tahun 2009. Si Nadim itu kalau nggak salah Gojek 2011 itu. Iya, 2011-12 kurang lebih. Saya dibanding mereka ya. Saya waktu itu kurir ekspres, jadi ngantar jemput barang ketinggalan, beliin makanan, jasa COD, jasa membelikan di mall. Itu saya sudah punya itu. Dan pada waktu itu Gojek hanya antar barang doang. Kan kita kompetitor biasa pasti tahu dong. Iya, tahu sedang bikin apa mereka udah tahu ya. Mereka juga tahu kita kok. Pada waktu itu nama perusahaan saya Sace Express tuh. Sace. Oke. Terus saya kan lama berarti kurang lebih 4 tahun tuh saya ngelola usaha saya. Angkat tangan lah ngelola kurir. Karena biasanya untuk macam-macam kurir itu. Kita ngejar kerjasama dengan perusahaan-perusahaan supaya order kita bagus. Tapi kurir kita 15 pada satu hari nggak masuk 5, mungkin 10-nya ada yang pecah ban, ada yang nggak bisa ditelepon, ada yang nggak bisa dihubungin. Gitu. Itu saya tahan masalah itu sampai dengan 4 tahun, yang pada akhirnya tahun 2015, tahun 2015 awal itu saya kenal dengan kargo. Waktu itu ketemu dengan teman yang memang punya bisnis kargo, kenal di online juga. Dia ajak saya ketemuan yuk. Ayo ketemu makan, udah ketemu makan dia tanya ke saya, nggak mau coba bisnis kargo? Yang terbayang di kepala saya waktu itu bisnis kargo butuh berapa miliar. Karena kan harus buka cabang di seluruh Indonesia. Betul. Itu yang awam. Tapi kata dia, enggak, kamu buka aja di website kamu, nanti kalau ada barang kasih saya. Oh gitu, ya boleh. Sekali, akhirnya saya bener buka tuh. Waktu itu kantor saya kecil banget, kalau lihat di TikTok saya itu, saya lantai 2, 3x4 doang tuh. 3x4 doang tuh. Tapi pada waktu itu orang kargo yang main di Google itu minim sekali. Sementara saya dari tahun 2009 sampai 2004 itu saya banyak belajar SEO segala macam. Jadi begitu saya kenal ini langsung boom. Langsung saya buka langsung banyak itu. Saya juga bingung gimana handle-nya. Mobil nggak punya, apa nggak punya. Ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi pas begitu dilempar ke teman saya itu sekali 2 kali, akhirnya saya tahu bahwa kargo ini polanya begini ternyata. Tahu saya. Udah langsung besoknya langsung saya anu sendiri. Bum. Sampai sekarang. Nah, ini sebelum kita masuk ke kargonya nih. Bagi orang awam mungkin apa bedanya sih kurir sama kargo? Kan sama-sama mengantar barang, paket. Apakah dalam bedanya adalah volumenya atau apa? Ya, kalau bisnis kurir itu identik dengan barang yang kecil-kecil. Ya, kalau kargo itu barang yang besar-besar. Seperti kayak perusahaan saya itu minimal kirimnya 100 kilo. Untuk yang kargo? Iya, ini 100 kilogram. Itu namanya kargo. Kalau kurir ya kayak paket-paket kecil ya. Betul. Amplop paket tadi mengambil barang ketinggalan dan sebagainya di awal-awalnya gitu ya. Kecil-kecil lah. Pokoknya maksimal sendiri kan cuma 30 kilo. Berapa sih yang bisa diangkut pakai motor? Itu kenapa yang membuat, maksud saya adalah apakah itu yang membuat Sace akhirnya kalah sama Gojek? Kan duluan terkenal, duluan dibuat nih. Gojek naik, saya sudah closing duluan itu. Saya sudah tutup duluan itu. Sudah tutup duluan. Karena saya merasa menyerah itu waktu itu pegang kurir. Jadi banyak macamnya. Ada orang ngambilin makanan untuk ulang tahunnya. Kan kita ekspres pada waktu itu belum ada begitu. Jadi kita ngambilin makanan, kurir saya ngambilin makanan. Setelah makanan diambil untuk acara ulang tahun malam, tiba-tiba handphonenya nggak bisa dihubungin, mati, tiba-tiba nggak bisa dihubungin, orang yang ngamuk-ngamuk, nggak taunya besoknya baru diantar, ya basi lah, lemper segala macam. Ada ngirim kue, ngirimnya ke tetangga, dimakan sama pembantunya. Ada kue ulang tahun, ngirim kue ulang tahun, kurir saya. Kan ulang tahun diikat pakai motor jalan begitu kan langsung, sampai benyek. Iya. Dia ditahan, saya harus tebus itu kuenya. Banyak banget problemnya yang waktu itu saya pikir nggak sanggup lagi saya ngatasin. Sudah 4 tahun jadi saya pikir
close, tapi pada waktu itu saya nggak langsung close. Waktu itu saya sempat bisnis dulu jasa pengiriman hewan, anjing, kucing, kerbau. Sempat masuk ke sana. Iya, saya sempat masuk situ. Akan tapi usaha itu saya pikirkan tidak mungkin saya besarkan ini. Besar banget tuh enggak. Sementara saya pengen punya perusahaan tuh yang benar-benar besar. Gitu. Karena jasa pengiriman hewan ini kan kita tergantung dengan maskapai. Oke. Ya, jadi kalau space-nya ada bisa dikirim. Kalau space-nya nggak ada ya besoknya. Sementara kita bawa anjing misalkan ada 5, yang bisa dikirim 2, yang 3 kita bawa balik lagi kantor, kencing di mana-mana, berak di mana-mana. Jadi pada waktu itu saya ya terpaksa saya juga harus pegang tai anjing, tai kucing. Saya jalanin itu, saya boleh jalanin, tapi pada akhirnya untungnya profitnya bagus, tapi saya pikir ini usaha ini nggak bisa saya besarkan. Jadi besar banget nggak, tapi kalau untuk diri sendiri doang cukup. Akhirnya langsung saya kenalan kargo yang tadi, langsung naik. Pas kurir, pengiriman hewannya hidup, kurirnya saya close. Saya pegang hewan aja, kan cukup lah itu. 15-20 juta saya masih bisa dapat lah. Terus begitu kargonya hidup, kargo hewannya saya matiin. Pengiriman hewannya saya matiin, saya nggak melayan lagi di 2015. Tapi itu 2014 akhir. Jadi kan Gojek pada waktu itu belum booming, belum pakai aplikasi mereka. 2014 belum terlalu pakai handphone. Masih call center kalau nggak salah, pesennya ada ke call center mereka. Iya, masih betul. Begitu. Tahu kok kita. Lalu ya itulah pas. Jadi saya bukan Close Saja Express ini bukan dihantam sama si Gojek, bukan. Tapi memang karena ketidaksanggupan saya mengelola kurir tadi. Makanya saya stop. Saya sudah pindah ke kargo hewan, lalu pindah lagi ke kargo. Kan udah naik tuh. Baru memang saya matiin, baru Gojek naik. Nah, kompetitor saya pada waktu itu kan banyak juga yang kayak kita gitu. Banyak. Kena semua itu. Nah, hilang ya. Itu karena Gojek kalau itu. Karena Gojek, saya bukan. Naik duluan. Bukan, saya emang udah close duluan sebelum Gojek punya aplikasi. Dan waktu itu ya bukan karena Gojek. Yang saya kepikiran tadinya adalah ini bisnis kargo ini kan kalau kita tidak punya armada, tadi tidak buka cabang di mana-mana, ini kan sulit. Jadi kenapa waktu itu mudah? Karena tadi ada teman ya yang memang sudah punya bisnis kargo secara konvensional, di mana di depannya baru Pak Benny buat gitu di websitenya, seperti itu ya? Atau gimana? Iya betul gitu. Ya jadi dulu waktu awalnya jadi calo aja lah. Jadi calo aja ibarat sebenarnya kan semua bisnis nggak perlu pakai modal. Menurut saya semua bisnis itu nggak perlu modal gitu. Ya kalau kamu nggak punya modal ya kamu mulai dengan jadi calo dulu. Jadi calo, agen atau apapun yang mempertemukan demand dan supply ya. Iya betul. Jadi begitu saya dapat kargo ya saya lempar aja ke yang punya kargo tuh urus gitu. Misalkan saya jual ke dia. Misalnya saya jual ke customer itu 20 juta gitu. Tinggal saya jual ke kargo berapa nih? 13 juta atau 12 juta kan udah kasih aja barangnya dia ngurus sampai tujuan. Ya udah kita situ doang mau monitor customer, kalau udah tanya ya saya tanya dia barang di mana. Ya. Kargo begitu. Tapi waktu itu pada saat mulai belum ada setting pick up location, destination, kemudian sistem belum ya? Gak ada. Jadi betul-betul marketing di websitenya tadi ya? Iya, jadi orang WA aja kan. Gitu. WA aja minta dijemput kemana, mau dikirimnya kemana. Pertama biasa orang nanya harga dulu. Itu di perusahaan saya kan namanya Klik Logistik. Ya sekarang ya masih konvensional begitu. Klik Logistiknya? Iya. Jadi kalau orang mau ngirim ya komunikasi dulu dong dengan marketing saya. Tanya harganya berapa, segala macam barangnya. Setelah baru dijemput, baru dikirim. Berarti Klik Logistik itu adalah armada sendiri? Iya. Nah, berapa lama tuh sampai punya armada sendiri? Dari tadi calo, punya website, kemudian deal dengan... Pada awal-awal saya mungkin sekitar 3 bulan waktu itu saya nggak punya armada. Cepat sekali ya? Ya, setelah 3 bulan saya sudah bisa ngukur bahwa satu hari itu kan biasa saya sewa pickup untuk 2-3 tempat untuk ngambil gitu. Setelah saya hitung selama 1 bulan, pengambilan saya sewa pickup ini sudah lebih dari 20 kali. Sewa pickup itu kadang 300. Kalau 20 kan berarti berapa tuh? 6 jutaan ya? 6 jutaan. Ya, 6 jutaan. Akhirnya baru saya beraniin untuk sewa kredit pickup. Kredit pickup. Yang 1 bulannya berapa juta lebih kalau nggak salah waktu itu.
Udah kredit itu makin rame tuh, meludak tuh barang tuh, saya berantem terus tuh sama orang di Kalibata itu. Biasa kargo kan sebelah-sebelahnya ini, apalagi orang yang ngirim barang kan begitu ada tempat lowong juga masuk-masuk aja dia. Iya. Kan kita ribut terus. Akhirnya saya pindah ke Rawamangun, sudah pindah ke Rawamangun itu, ya saya langsung naik lagi juga, bukan beli waktu itu masih kredit. Jadi nambah 2 truk lagi, sama lagi ribut sama sebelah lagi itu. Iya. Jarak setahun lah di situ, merasa sudah oke, baru saya sewa tempat di Bintara yang lebih besar. Udah sewa tempat di sana, yang di Rawamangun tetap saya jaga. Oke. Dan itu untuk apa? Jadi gudang jadinya. Kalau nyewa tempat itu. Kan kalau kargo berarti kan ada titik-titik yang harus kita invest ya, atau kita sewa ya. Di banyak titik misalkan. Enggak. Oh enggak seperti itu. Dia di Jakarta cuman dulunya saya di Jakarta itu saya ada di Rawamangun, ada di Bekasi, sama ada di Tangerang itu di ini sih, Taman Tekno. Saya pikirnya dengan banyak titik begitu orang akan mudah segala macam. Tapi pada akhirnya setelah saya buka di Taman Tekno itu nggak juga bikin naik omset gitu. Oh gitu. Ternyata ya. Omset saya tetap segitu aja. Justru omset yang pusat yang berkurang gitu karena diambil oleh si Taman Tekno ini. Oh jadi sama aja ya volumenya ya kurang lebih. Iya, ya? volumenya sama aja. Jadi akhirnya gitu. saya tutup ini, malah omsetnya naik. Malah naik. Oh ini saya pikir apa ya? Sama aja sih. Jadi, sama aja. Nah, jadi udah saya bilang di Jakarta cukup satu aja, Bekasi satu aja, nggak perlu tambah lagi. Dan itu sudah bisa cover Jabodetabek. Cover Jabodetabek itu gimana? Maksudnya ada yang mau ngirim dari misalkan Tangerang kan nggak ada lagi di Taman Tekno nih. Dijemput kan? Oh dijemput. Jadi 2 tempat itu sampai sekarang Klik Logistik masih di sana ya? Iya. Oke. Jadi itu masih konvensional. Iya. Nah kapan Trollband ini mulai kepikiran? Ini kan platform nih ya. Iya. Ini kan kalau saya udah install nih. Tadi sengaja saya install nih. Saya nggak kirim apapun. Tapi dari mulai download, install sampai verifikasi dan sampai saya siap untuk kirim, select destination, select tempat pick up point. Ini cepat banget sebetulnya. Ini luar biasa sebetulnya. Kapan mulai terpikirkan Trollband nih? Kepikiran Trollband itu saya tahun 2017. 2017, oke. 2017, saya meyakini bahwa ke depan seluruh bisnis ini pasti ada startupnya yang versi digital. Saya pikirnya seperti itu. Jadi makanya saya pikir harusnya kita juga punya. Cuman pada waktu itu saya berpikir tidak mungkin saya akan eksekusi startup logistik ini sendirian. Terlalu besar modalnya. Oke. Lalu karena saya pikir itu nggak mungkin saya eksekusi sendirian, jadi saya kumpulkan teman-teman. Jadi saya pikir kita bentuk organisasi dulu. Jadi akhirnya saya membentuk organisasi namanya IPCN. Oke. Itu Ikatan Pengusaha Kargo Nusantara. Pada waktu itu ada kurang lebih cuma 7 perusahaan. Dan berdiri kita sampai saya udah bilang, dan pada waktu itu teman-teman karena nggak ada pilihan lain, saya ditunjuk jadi ketumnya. Oke lah, bilang masalah. Sampai sekarang malah ya? Sampai sekarang. Saya jadi ketumnya, lalu berkembang kan, kita ngerekrut anggota. Akhirnya terjadi rekrut anggota seluruh Indonesia setelah 3 tahun organisasi itu ada. 2 tahun lebih lah setelah organisasi itu ada. Dan bentuk dan pola kerjasamanya itu sudah saya desain sesuai dengan yang akan kita aplikasikan di startup kita nanti gitu. Pola kerjasamanya kan kita akan saling bekerja sama nih. Betul. Jadi pola itu sudah terbentuk. Jadi sebenarnya di organisasi itu kita cukup sukses lah. Karena pada waktu itu saya tuh merasa sedih gitu. Maksudnya kenapa pengusaha kita ini banyaknya mainnya di pinggiran gitu. Mainnya enggak jadi calo-calo aja gitu. Mayoritas begitu. Jadi calo-calo aja, sudah punya duit dikit, sudah happy, jalan-jalan sama keluarga, beli kendaraan. Kenapa cuma ini doang? Saya bilang tuh. Kenapa kita nggak punya keinginan lebih gitu? Kita yang harus nguasain gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah hampir sekitar 60 atau 70% lah. Mayoritas seluruh anggota di organisasi kita itu maju pesat. Oke. Ya, totalnya berapa saat ini? Sekarang 200 lebih. 200 lebih, oke. Oke. Perusahaan ya. 200 perusahaan. Ya, dan itu semua jadi mitra Trollband atau gimana? Oh enggak.
jadi ya, di organisasi aja. Nah, pas pada waktu itu saya akhirnya presentasi depan teman-teman saya. Saatnya sekarang kita buat aplikasi gitu. Jadi saya bilang butuh duit kurang lebih 5 miliar nih. Kita patungan aja. Tapi ini organisasi mesti dibedakan antara organisasi dengan aplikasi. Kalau aplikasi ini kan perusahaan. Perusahaan mesinnya harus perusahaan. Jangan mesinnya organisasi. Dikit-dikit mau rapat meeting nunggu setuju ngerti enggak. Maksudnya kan gitu. Perusahaan dia butuh keputusan cepat. Jadi saya bilang mesti ditunjuk satu orang CEO dan teman-teman semua di sini nggak boleh ikut campur. Ikut campurnya cuma satu, korupsi enggak. Selama orang itu nggak korupsi, kalian nggak boleh nuntut ini nuntut itu. Gitu ya. Saya minta ya kan sewajarnya kan begitu. Ya. Yang ditakutkan nunggu persetujuan orang yang nggak paham, ngerti aja enggak, tapi bisa punya suara nggak setuju, no, kan nggak bener tuh. Akhirnya saya memutuskan itu dan pada waktu itu teman-teman saya 2 kalau nggak 3 tuh menolak keras tuh. Nggak mau setuju. Ikutan gitu ya? Iya nggak betul. Nggak ikutan, yang lain diam. Jadi sejak itu saya bilang kalau begitu saya izin jalan sendiri. Jalan sendiri akhirnya. 5 miliarnya dari mana tuh waktu itu? Atau bootstrapping aja dari kecil dulu gitu kan? Iya, maksudnya butuh 5 miliar kan patungan aja kita. Selesai. Itu cuma angka aksar sebut aja. Iya, tapi nggak terjadi kan? Mereka nggak patungan ya akhirnya karena mundur semua ya. Enggak, karena mundur semua. Jadi nggak jadi. Jadi saya eksekusi sendiri dan saya juga sangat awam di bidang teknologi. Iya, kok di berani bidang ya? IT. Kenapa itu? Itulah bedanya orang berpengetahuan dan tidak pengetahuan. Saya tidak berpengetahuan, jadi nggak tahu bahayanya di depan. Melangkah aja pokoknya. Jadi tapi loh, keren. Iya, jadi saya melangkah aja. Itu kan saya ditipu kurang lebih 4 kali juga. 4 kali tipu apanya? Maksudnya? Vendor-vendor. Oh, vendor IT. Iya, vendor IT. Pada gitu waktu mau buat aplikasi kan kalau orang awam taunya saya ngomong aja, saya mau buat ini, buat itu, buat ini, buat itu kan taunya begitu aja. Iya. Saya nggak ngerti flow yang benar tuh gimana. Jadi pas waktu di vendor pertama inilah ada beberapa desain. Karena kita minta ini, minta itu, akhirnya kan mereka yang mendesainkan. Iya. Akhirnya ada desain. Tapi karena orang, ya gimana ya, harusnya kan kita mau membuat sesuatu tuh ya tapi RD-nya, desainnya semuanya kita lengkapkan. Jalan lengkap kan? Ya, jadi akhirnya kacau juga tuh yang di Padang itu, akhirnya stop. Tapi akhirnya ada desain kita yang udah kita punya. Ya kita lempar lagi ke vendor yang kedua di Bandung, sama saya ditipu parah lagi itu, dan enggak lagi gitu. Terus pindah lagi ke tim Surabaya dan tim kita, sama lagi begitu masih lagi. Juga. Waduh, sama lagi. Ampun saya, sudah ampun. Tapi pada waktu itu saya karena saya percaya sih bahwa aplikasi logistik ini yang bisa ngeksekusi kan cuma orang-orang yang mental baja kali saya pikirnya gitu. Jadi makanya saya tipu lagi, bukan tipu sih. Yang Surabaya itu masa MVP aja 4 bulan nggak beres. 4 bulan ya? Iya. Padahal kita tidak harus satu siklus operasional jalan full ya? Iya, MVP aja. Orang download, bisa ngorder. Iya. Selesai. Itu aja. Itu aja 4 bulan. Dan nggak selesai. Nggak selesai. Ya, akhirnya waktu itu kita nyari, tolong deh cariin saya CTO yang paling keren di Indonesia ini siapa nih. Pada waktu itu otak saya memang brengsek semua orang Indonesia nih. Saya pikirnya begitu udah. Gitu ya. Saya pikirnya begitu udah. Belum lagi anak-anak IT yang di dalam gitu, yang anak-anak yang kurang ajar kan banyak. Iya. Tahu nih bosnya nggak ngerti IT, nggak apa. Jadi mau dimain-mainin. Gitu ya. Ada yang kerja seenaknya, sebulan itu mungkin muncul 4 kali. Sampai seperti itu ya. Iya. Kalau nggak mau pecat gue gitu ya. Sekurang ajar itu. Sampai saya harus menahan diri itu. Nah, akhirnya ya alhamdulillah saya waktu itu dicariin CTO. CTO perusahaan ternama juga di Indonesia ini orang itu. Dan akhirnya dibongkar semua isinya. Ternyata yang buatan dari IT Trader Surabaya ini juga nggak layak. Macam-macam lah. Akhirnya dipakai yang vendor yang Bandung itu kita pakai. Rupanya nih manusia juga sudah nanam skrip di aplikasi kita itu. Skrip untuk apa? Setiap kita ganti password tahu dia.
Oh gitu. Si Jadi sejahat begitu itu kita ya. begitu kita sudah close orang itu kan saya minta ketemu. Heeh, heeh. Kita ngobrol lagi aja, kita Iya, buat iya. perjanjian ulang. Heeh, Waktu heeh. itu saya dealnya kan 650 juta tuh Mm-mm. dengan termin bayarnya. Iya. Setiap proyek selesai, ini selesai bayar, ini selesai bayar Iya, kan begitu. iya. Nah ternyata diajak ketemu nggak bisa, apa nggak bisa. Akhirnya saya pikir saya tabah aja. Mm-mm. Setelah dikorek ketahuan apa yang mesti dibetulin, saya maki-maki dia. Rupanya nih kita ada kehilangan, ada skrip di dalam itu gitu. Nggak ketahuan gitu. Orang itu sudah saya maki-maki. Begitu saya maki-maki, besoknya aplikasi kita dihajar terus kurang lebih sampai 2 bulan. Itu manusianya. Gitu. Ya. Statusnya diubah-ubah. Tuh ya. Ya. Luar Kurang biasa. lebih kayak gitulah. Heeh. Tapi sekarang alhamdulillah tim saya di ya berapa tahun ya? Mhm. Ya lumayan, maksudnya menderita lah ya. Karena saya juga nggak tahu gitu. Iya, Maksudnya iya. IT yang benar gimana sih? Heeh. Tapi alhamdulillah sampai dengan detik ini, alhamdulillah akhirnya kan proses ya. Iya. Akhirnya saya ditemukan tim yang bagus-bagus, yang nggak kurang ajar. Mhm. Dan saya pun sudah bisa lebih mengerti cara handle mereka. Mhm. Kalau dulunya saya itu ya wajib kayak masuk jam kantor aja. Kamu masuk jam sekian, pulang jam sekian, telat kamu saya potong. Iya. Nah mereka kan nggak bisa digitukan. Ya akhirnya sekarang terserah kamu masuk atau enggak, mau jam berapa kamu datang, pulang jam berapa urusan kalian, tapi proyek selesai. Nah udah aja, saya juga nggak mau lagi masuk begitu, karena kan saya nggak paham juga. Jadi yang menyelesaikan sampai dengan launching, udah launching kan ya, dan saya udah download segala macam, itu tim internal ya akhirnya yang Bukan di-hire. dong, saat launching itu justru saya masih ditipu itu aplikasinya. Launching itu titik masih menggunakan vendor ya? Itu yang kedua. Oh yang kedua. Gimana? Kok belum jadi tapi udah launching nih? Ceritanya gimana? Kok seberani itu? Ada isu gak? Ada masalah gak yang terjadi ketika? Ya kan pada waktu saya tentukan dengan vendor yang pertama itu, kalau nggak salah di bulan 3. Bulan 3 kalau salah. Kita udah tentukan ini, Mas, kita minta waktu 3 bulan atau 4 bulan. Ini sudah harus bisa. Waktu itu vendor sana bisa bilangnya. Jadi bulan 6, mundur lagi bulan 7. Bulan 7 mundur lagi itu. Begitu dia mundur lagi, saya lelang ulang itu. Oke. Lelang ulang dengan manggil beberapa perusahaan IT. Tapi yang di Padang ini tetap jalan. Nggak masalah, saya bayar 2 perusahaan nggak masalah. Tergantung yang selesai yang mana, saya bilang nggak peduli gitu. saya. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya, karena ya gimana? Akhirnya saya bangun yang di Bandung. Udah sangat meyakinkan ini orang, diliatin, jadi ternyata itu prototype. Oh gitu. Kurang lebih kayak gitulah, kurang lebih kayak bangsat. Ya nggak masalah lah. Jadi pas soft launching itu kan lumayan juga saya keluar uang soft launching itu, mungkin habis duit sekitar 300-an juga. Oh kan? Itu sudah direncanakan memang tanggal tersebut launching gitu ya? 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ya. Luar biasa. Kurang lebih kayak gitu, dan ya begitulah saya di saat itu aplikasinya nggak ada. Terus gimana? Itu kan platform ya? Ya. Gimana cara menghandle ordernya? Akhirnya kita bilang itu suruh scan aja tuh apa tuh? Yang peserta yang datang itu suruh scan aja. Ternyata yang di scan itu prototype. Kurang lebih kayak gitulah. Kan orang tuh awam juga. Iya nggak tahu juga ya? Ya nggak tahu juga. Pokoknya udah jadi gitu doang. Oke. Tapi saya kuat-kuatin diri saya pada waktu itu. Ya, berarti setelah launching belum jalan nih, belum ada bisnis yang berjalan melalui aplikasi ini ya? Belum ada. Jadi apa? Konvensional atau agent lagi, balik seperti broker tadi, menerima order lewat apa website, kemudian dilempar ke di aplikasi ini kan kalau mitra yang join sama kita itu kurang lebih sudah 60-an waktu 60, itu. Oke. Ya, mitra itu kayak mereka buka ruko jadi agennya Trollband. Oke. Mereka jadi agennya Trollband itu sudah kurang lebih 60-an. Jadi saya sendiri sudah cukup pede sih sebenarnya bahwa ini pasti akan boom pada waktu itu. Tapi ternyata permasalahan saya banyak banget itu masalah di aplikasi itu yang nggak bisa berjalan sesuai. Iklan saya udah gila-gilaan juga, tapi ya orang download bisa, pas daftar nggak bisa ditekan lah, apalah kayak itu isu-isu aplikasi yang belum jadi gitu kan kadang-kadang. Iya. Kayak gitulah kurang lebih. Nah, kapan tepatnya akhirnya aplikasi ini jadi? Saya udah bisa tadi download sampai dengan registrasi, sampai milih select destination sama pick up point, ada harganya, udah terintegrasi dengan map segala macam. Itu kapan tepatnya akhirnya jadi nih? Aduh, kapan di tahun ini atau
Udah tahun ini. Tahun ini ya. Tahun ini betul. Oke, berarti 2023 awal. Oke, berarti revenue segala macam sudah di sistem ya, sudah bisa transaksi dan selesai gitu. Saya belum sempat transaksi soalnya saya tidak ada yang harus dikirimkan kemana gitu ya. Berarti sudah bisa ya? Sudah. Oh, sudah bisa. Jadi makanya sebenarnya kan produk kita ini sebenarnya kurang lebih ada 12. Produk saya ada 12. Tapi saya di titik ini memutuskan untuk proses development stop aja dulu. Oke. Stop dulu. Mending kita maksimalin dari 3 produk yang udah ada ini. Jadi kirim barang, sewa truk, dan kirim mobil. Stop itu dulu. Jadi gitu. daripada saya develop produk baru lagi, sakit kepala lagi. Yang ini aja belum jalan. Ini jalan dulu, sudah bagus. Nanti mungkin di tahun 2025 atau 2026 baru saya tambah produk lain. Baru tambah produk lain. Boleh lihat dong aplikasinya di website. Ini kelebihannya apa nih Pak Ben ini? Dibandingkan dengan platform kargo yang lain gitu ya. Karena memang saya nggak lihat ada di marketplace ya. Seperti ya kurir-kurir yang lain. Karena belum masuk ke sana ya. Belum. Ini kelebihannya apa nih? Dari Trollben ini nih. Kelebihan dari Trollben ini gini. Pertama jasa kargo yang bisa ngirim barang mulai dari 10 kilo. Oke. Karena rata-rata kargo itu pasti mau kirimnya 100 kilo. Oh, lebih banyak ya. Kan harganya murah. Jadi kalau ngirim barang sedikit ya rugi. Nah, sementara jadi kelebihannya adalah yaitu harganya kargo tapi minimal kirim cuma 10 kilo dan bisa dijemput dan penjemputannya sendiri pricingnya sesuai harga kilometer yang mana belum ada gitu. Itu lalu berikutnya adalah sewa truk. Sewa truk dari platform yang sudah ada. Saya sudah lihat itu dari kompetitor kita lah, mulai salah satu yang hijau-hijau itu. Sama yang orange dua itu. Dua itu. Mereka kan pemain luar. Pemain luar tuh artinya? Dari luar negeri. Oh, luar negeri ya. Indonesia. Betul. Yang dari Indonesianya belum ada nih. Indonesia ya si Gojek lah mungkin. Tapi Gojek kan udah orang luar juga yang punya kan sekarang. Dan dia juga nggak konsen di Gobok kan. Dia konsennya pasti sangat perhatian dengan GoRide ataupun Gokar. Ride sharingnya ya gitu ya. Betul. Oke. Nah, saya sudah melihat itu dan saya sudah melihat berapa lama mereka di sini. Saya melihat juga perkembangan mereka juga nggak pesat-pesat amat. Untuk yang kargo? Ya, untuk yang sewa truk. Oh, sewa truk ya, sewa truk. Sewa truk. Kalau sewa truk namanya troll truck gitu. Troll truck. Ya, namanya troll truck. Itu untuk sewa truk. Nah, jadi banyak di platform lain itu produk sewa truknya itu belum ada yang bisa dari Jakarta ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Batam, itu belum ada. Oh, belum ada yang lintas tapi kita udah pulau bisa. gitu. Oke. Ya, mau sewa truk, mau pindahan dari sini ke Makassar, bisa. Oh, gitu. Nah, kita udah bisa sampai Manado, sampai Kendari, sampai mana kita bisa. Ya, yang penting ada cuannya. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Dan itu tidak hanya armada sendiri berarti ya? Kalau antar enggak. Kalau troll truck ini semua perusahaan bisa join dengan kita. Oke, termasuk tadi mitra-mitra di Ikatan Pengusaha Kargo Nasional juga ada yang. Pokoknya siapapun yang join bisa join. Oh, berapa minimal truknya punya? Satu bisa? Satu juga bisa. Oh, satu juga bisa? Ya, semudah itu ya? Mobil pickup, blend van juga bisa. Ya buat dalam kota aja. Kan banyak orang yang mau pindahan kos segala macam kan sewa begitu tuh. Ya. Ya, jadi itu dia. Makanya saya pernah bilang ke tim bahwa dari seluruh produk ini saya nggak tahu produk mana yang akan buat nama Trollben ini naik. Gitu. Nah, ternyata setelah saya perhatikan lebih baik ya fokus ya di troll truck ini. Troll truck ini ya. Karena kan branding nempel di truk-truk tuh. Ya bisa banyak dibaca orang gitu, sama kayak yang oren gitu. Jadi armadanya entah mitra atau punya sendiri itu ada ininya ya, ada tulisannya Trollben gitu. Iya betul. Oh, ada tempelin dong Trollben gitu. Nah itu bayar kita ke mitranya juga. Oh untuk nempelin bayar ya? Iya. Oke, jadi mitranya boleh dong bermitra dengan platform yang lain, boleh. Tapi copot mungkin kalau pas nganterin. Oh gitu ya. Boleh. Oke, ada pesaing nggak sih kargo luar negeri? Ya kita tahu lah ada DHL gitu ya. Merupakan pesaing nggak kalau di lokal di Indonesia brand-brand itu? Enggak sih, mereka bersaingnya ketika ini sih biasanya ketika tender-tender di pemerintahan doang. Oh gitu ya, jadi kalau mereka ikutan ya. Di masyarakat sih enggak. Oke, berarti Trollben ikut main tender juga di pemerintahan belum atau di instansi? Saya masih lebih fokus ke retail aja yang langsung, yang uangnya cash gitu. Karena kalau yang kayak gitu kan pasti TOP. TOP saya butuh modal lebih besar lagi. Jadi memang dua perusahaan saya ini, perusahaan saya satunya Klik Logistik itu memang
saya nggak ngelayanin TOP gitu. Jadi saya mau ya orang bayar cash atau lunas sebelum barangmu sampai. Oke. Jadi karena saya ini di Trollband juga uang saya sendiri, nggak ada pemodal, nggak ada apapun. Ya saya nggak bisa untuk nyari yang B2B lalu TOP gitu. Iya. Ya saya cari yang customer cash aja, yang bayar langsung. Jadi kita akan tumbuh perlahan. Oke. Ada untung ya, rekrut mitra lagi, lebih ke situ. Oke. Nah, di aplikasi ini karena saya belum pernah order nih, walaupun sudah install, sudah daftar segala macam, itu pembayaran langsung ya? Berarti dengan payment gateway? Iya, payment gateway. Oh gitu. Payment gateway-nya bikin sendiri atau ada third party juga? Third party. Third party ya? Iya, karena lama juga katanya prosesnya. Dan harus secure juga, harus izin juga, BI dan sebagainya ya? Iya. Rumit ya? Iya. Seperti itu? Belum ke situ juga sih, tapi begitu ngedenger ini tuh, kalau ngurusin itu Pak makin lama lagi kita. Disuruh pakai deh, siapa kayak udah pakai yang udah akhirnya pakai itu. Seandainya ada investor yang melihat, wah ini keren nih gitu ya, khusus segmentasi sewa truk atau troll truk tadi, open gak sih buat investor? Open sih. Open ya? Open sih. Kalau itu open, dan dari dulu juga banyak sih yang minta ini minta itu, tapi karena saya juga tidak mempersiapkan apanya tuh yang diminta mereka terlalu ribet, saya juga ntar dulu deh. Jadi banyak yang gak saya layanin permintaan-permintaannya, karena saya masih fokus adalah ketika bisnis ini tumbuh, orang lihat, mereka pasti datang kok. Jadi saya nggak penting itu ngurus-ngurusin. Mereka pasti datang gitu ya? Pasti datang. Lihat perusahaan ini bagus ya. Pasti datang gitu. Ngapain saya harus capek-capek ini itu enggak saya. Penting begitu mereka lihat, jadi jalan, ada masuk. Gitu. Saya nggak tanya mengenai value transaksi nih, tapi melalui platform ini yang tadi launching di tahun ini, itu per bulannya ada berapa transaksi sih? Entah troll truk atau apa ya, semuanya 3 produk masih tadi. Masih minim, tapi masih minim nilainya, cuman apa ya? Dan saat ini juga masih rugi. Karena baru launching juga ya, belum lama ya. Iya maksudnya aplikasinya. Enggak, aplikasinya jalan itu dari tahun 2021 tuh 2020. Oh gitu. Kalau yang versi terakhir yang versi terakhir. Ya baru tahun ini. Kan ada payment segala macam di aplikasi yang terakhir ya. Iya betul. Dan itu jalan terus ya, tumbuh mungkin ya. Iya, jalan tumbuh. Tapi kan problem kita kan banyak juga. Aplikasinya udah, tim digital marketingnya masalah. Iya, tim salesnya yang masalah. Udah tim salesnya yang masalah, tim bidding yang masalah. Itu kan masalahnya nggak kelihatan gitu. Ya, dari BD, dari ya gitu-gitulah. Tahu lah mana organisasi. Saya aja di software ya, ya ngurusin softwarenya saja seperti itu, apalagi tadi bisnisnya kargo ya. Pasti banyak hal yang harus diurus tuh. Totalnya berapa? Apanya? Pak Benny, tim sekarang? Kalau seluruh karyawan saya sih kurang lebih 200 lebih. 200 lebih ya? Itu di luar mitra-mitra ya? Yang mereka bukan. Jadi mitra. Kalau di Trollband sendiri baru 60 lah. Oh 60 ya? Kalau yang tadi 200? 60. Oke. Yang sisanya berarti mitra ya? Sisanya perusahaan satunya. Oh yang Klik Logistik. Ya, wah itu lebih banyak lagi karena itu konvensional gitu. Iya betul. Oke, ada di berapa titik Pak Klik Logistik ini? Klik Logistik itu di Jakarta, di Bintara, Bandung, Surabaya, Kupang, Manado, Palembang. Ya itu. Oke, jadi udah, tapi pengiriman bisa ke seluruh Indonesia ya? Oh bisa. Kan mantan calo bisa kemana aja. Mantan calo ya. Yang penting ada order kita bisa jalan. Ya. Luar biasa nih Pak Benny. Sangat inspiratif kisah perjuangannya tadi. Memang bisnis kargo yang ingin masuk ke platform memang harus tough ya. Iya. Mungkin sempat ada titik-titik di mana udahlah gitu ya. Nyerah aja atau apa. Tapi terbukti udah launching versi terakhirnya yang bisa transaksi di sana. Yang sudah berjalan. Ada tips nggak buat para wirausaha atau founder atau startup company dari seorang pejuang nih yang akhirnya ditipu 4 kali bikin aplikasi jadi juga? Gimana Pak Benny? Ya kalau saran saya sih siapapun di luar sana yang berniat ingin membuat startup, menurut saya kalau uangnya kurang jangan. Gitu ya? Jangan aja, udah close aja. Udah cerita apalah itu, close aja menurut saya. Kalau dia mau ngandelin uang orang, kecuali dia punya uang sendiri, baru go ahead. Kalau uang orang, jangan deh. Banyak sekali startup itu tutup semua karena mereka ngandelin uang orang.
Iya, iya, iya. Bisnisnya nggak jalan, investor nggak masuk lagi. Iya, Selesai. Oke. Saya tahu di situ, makanya saya pastikan uang saya sendiri gitu. Saya kan punya 2 perusahaan. Jadi perusahaan saya yang ini kan udah sangat menghasilkan lah. Jadi uang jajan saya dilempar ke sini oke lah. Gitu. Subsidi ya. Ya. Startup ini. Ya, jadi ini utangnya banyak banget nih ke sini nih. Jadi saya bilang ke tim yang ini, udah diam aja. Nanti ada saatnya nih akan kembaliin sini berlipat-lipat juga. Iya. Ya, karena saya belajar dari kebangkrutan saya yang kedua itu, seharusnya kita tuh melakukan ekspansi harus pada posisi kita tertinggi. Ya. Jadi mau ekspansi ternyata usaha barunya nggak jalan kah apakah masa bodoh. Mengganggu yang lama nanti ya kalau belum jadi gitu ya? Enggak. Kalau posisi kita tertinggi, pendapatan kita bagus, ya perusahaan kita bagus nih, untungnya banyak nih. Saat itulah harus expand. Maksudnya ketika itu expand, perusahaan yang baru didirikan ini tidak menghasilkan sekalipun, nggak ada masalah. Masih oke. Masih oke. Tapi gitu saat kamu sudah terpuruk, baru kamu expand, itu pedihnya luar biasa. Gitu sih. Itu. Jadi ya pastikan dulu perusahaan atau bisnis satunya jalan dan mencapai posisi tertinggi ya. Iya, posisi yang menurut saya sudah enjoy lah ya, sebenarnya. Di industrinya lah minimal ya. Betul. Oke. Jadi itu harus expand. Oke. Jadi ketika tidak menghasilkan juga nggak masalah, uang saya masih banyak gitu. Iya. Tapi kalau sudah posisi terpuruk baru kamu mau expand, udahlah duit sini dapat jual ini jual itu, usaha barunya kan berantakan ketipu 4 kali, udah langsung gulung tikar. Ya, Oke, tadi menarik sekali sih karena di Indonesia itu sebagai negara dengan jumlah startup ke-6 terbesar di dunia. 90%-nya bangkrut sebelum berkembang. Betul. Nah itu tadi advice-nya atau insight-nya luar biasa sekali. Jangan pakai duit orang kalau mau bikin startup. Kalau lu punya duit pakai sendiri ya. Kecuali mungkin kita punya skill yang memang jago dan bisa mengerjakan sendiri, mungkin bisa seperti itu ya. Iya, mungkin dan butuh waktu yang lama. Lama ya. Belum tentu yang kita buat laku juga ya. Iya, di pasar. Luar biasa sekali. Betul. Oke. Pak Benny, terima kasih banyak waktunya sudah berbagi dengan kita semua. Thank you. Semoga Trollband-nya makin sukses. Ya, mudah-mudahan ada investor masuk dan berkembang lebih luas lagi. Amin. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Mari. Terima kasih.